Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara warga Jemaat Sindurjo, baik yang ada di Induk maupun di Pepandan. Dalam suasana yang masih belum menentu kapan musibah pandemi COVID-19 atau wabah Corona berakhir, kita masih mengikuti anjuran pemerintah ibadah di rumah masing-masing dengan doa dan harapan wabah segera berakhir sehingga kita dapat kembali melakukan ibadah bersama di gereja. Jemaat kami undang untuk berdiri untuk mengawali ibadah pagi hari ini tanggal 17 bulan Mei tahun 2020. Kita muliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari ibadah Minggu pagi ini kita mulai. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita serahkan ibadah pagi ini pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 1. Kita pujikan bait yang pertama saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan duduk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Firman Tuhan ini yang menjadi landasan di dalam kita membangun ibadah Minggu pagi yang indah ini. Yeskiel 20
ayat 42a. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sadari bahwa bila kita mau hidup, kuncinya adalah mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuliakan nama Tuhan kembali. Dengan memakai kidung jemaat nomor 29, kita pujikan bait yang pertama, Di Muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan Allah yang bertakhta di kerajaan surga yang maha mulia, terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami umat-Mu mengadakan kebaktian di keluarga kami masing-masing. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dalam bangun ibadah pada pagi ini. Jalannya ibadah pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga selesai, kami serahkan di tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering melanggar perintah-Mu, membuat Engkau kecewa, sesama kami kecewa karena tutur kata dan tingkah laku kami. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Demikian Tuhan, seru doa permohonan kami, doa yang kurang sempurna ini kena kesempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita muliakan nama Tuhan kembali dengan memakai kidung jemaat nomor 246. Kita pujikan bait yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan menggumuli firman Tuhan. Bacaan pada pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 17. Kita baca mulai ayat 22 sampai 25 yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Disilahkan.
Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh hadir di tempat-Mu ini untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca boleh kami gunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Bapak Edi Susanto yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hei orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kidung Jemaat nomor 50A, kita pujikan bait yang pertama dan bait yang keenam, Sabdamu Abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, renungan pada pagi ini saya beri judul Mengenal dengan Benar Berbuah Kasih Mesra. Yang saya ulangi ayat yang ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah pertanyaan sebagai berikut. Menurut saudara, siapakah Yesus Kristus itu? Jawaban yang lazim disampaikan adalah Yesus itu Tuhan. Yesus itu Mesias. Yesus itu juru selamat. Yesus itu anak Allah dan sebagainya. Saudara-saudara, dari jawaban tersebut nampak jika masih ada orang Kristen yang mengenal Kristus sebatas pengertian saja. Pengenalan tentang Yesus Kristus
hanya menirukan apa yang diajarkan kepadanya. Dan jawaban yang lahir dari pengenalan dan pengalaman pribadi bersama Tuhan dimungkinkan jarang. Mengapa? Karena pengenalan pribadi tentang siapakah Allah nampak dalam sebuah jawaban yang tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga emosi dan iman. Pengenalan pribadi tentang Allah sangat menentukan sejauh manakah hidup kita berada dalam Allah sendiri. Juga pengenalan akan Allah menunjukkan sejauh manakah ketahanan kita dalam menjalani hidup yang syarat akan berbagai dinamika ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita dihadapkan dengan kehidupan yang sulit karena pandemik virus corona. Dalam situasi yang serba sulit ini, tak selayaknya kita memaki-maki, tak selayaknya kita mengumpal dan menggerutu. Hidup ini serba sulit akibat pandemik COVID-19. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita hadapi cobaan ini dengan kita patuh pada aturan-aturan yang ada. Kita sebagai orang beriman, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan suka orang yang menyebut namanya. Tuhan suka umatnya memohon kepadanya. Tuhan suka orang bersimpuh sujud menghimba kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam situasi yang serba sulit ini, janganlah salah melangkah. Seperti dalam bacaan tadi, masyarakat di Athena yang salah dalam mengenal siapakah Allah. Hal itu nampak dari keberadaan masyarakat Athena yang menyembah patung-patung berhala, patung yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, dari batu, sesuatu diciptakan oleh manusia. Pemahaman yang demikian akhirnya membawa masyarakat Athena pada hidup yang penuh kebodohan. Hidup jauh dari Allah karena ketidaktahuan mereka tentang Allah yang sejati. Kemudian Paulus memperkenalkan bahwa Allah yang tidak dikenalinya dialah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah yang tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, tetapi dialah sang pencipta, sang pemilik kehidupan. Di dalam dia manusia mendapatkan hidup sehingga manusia dapat bergerak dan ada seperti sekarang ini. Bahkan melalui Yesus Kristus, manusia dan masyarakat Athena mendapat kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Tindakan Allah yang sedemikian ini menunjukkan bahwa Allah menjunjung tinggi kehidupan melalui tindakan kasih-Nya. Pengenalan akan Allah sang pencipta dan pemilik kehidupan inilah yang mengarahkan kita untuk menjalin relasi baru dengannya. Relasi baru itulah bercirikan kehidupan yang dilandasi kasih. Kehidupan yang mengasihi Yesus dan tinggal di dalam kasih Yesus dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat dan pengendalian kehidupan kita. Sehingga secara tidak langsung ketika Yesus berkuasa dalam hati dan kehidupan kita, maka kita pun dimampukan untuk mengenal karyanya.
kehendaknya, memahami perintahnya, dan menurutinya, mewartakan Allah yang diimaninya dalam segala karyanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang tersebut tidak takut menderita dan berani menanggung resiko atas iman yang disaksikannya. Orang tersebut akan tetap melakukan hal yang benar, baik dalam memperjuangkan kehidupan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara, di sisi lain kita yang mampu mengasihi Yesus dan tinggal di dalam kasih Yesus akan senantiasa disertainya. Penyertaan itu nampak melalui kehadiran seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus tersebut bekerja dalam hati manusia untuk menolong, mengarahkan, agar segenap tindakan kita merupakan bagian dari karya dan rencana Allah semata. Semakin seseorang mengenal Allah dengan benar, semakin besar pula kecintaannya kepada Allah. Kita yang telah mengenal Allah dalam segala karya, penyertaan, dan berkat-Nya dalam hidup ini akan menunjukkan keterlibatan kita. Semakin seseorang mengenal Allah dengan benar, semakin besar pula kecintaannya kepada Allah. Kita yang telah mengenal Allah dalam segala karya, penyertaan dan berkat-Nya dalam hidup ini pun akan menunjukkan keterlibatan kita dalam mewujudkan kebaikan dan rencana kasih-Nya. Misalkan melalui perayaan unduh-unduh, keterlibatan kita wujudkan juga dalam persembahan, bahkan dalam situasi yang saat ini orang menjadi bingung, orang menjadi resah karena COVID-19, kita umat Tuhan tetap menjalankan ibadah di keluarga kecil kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kiranya pengenalan yang mendalam tentang kasih Tuhan mendorong kita lebih bersungguh-sungguh dalam mempersembahkan, sekaligus melatih kita untuk mampu meletakkan hidup pada sandaran yang tepat dan benar, bukan pada uang, tetapi pada Tuhan sendiri. Kita serahkan situasi bencana pandemik ini kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan akan ikut campur menyelesaikannya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan memakai kidung jemaat nomor 400. Kita pujikan bait yang pertama dan bait yang ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Aku inilah ke tempat
Saudara-saudara yang terkasih, silakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan kembali. Kita serahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang penyabar. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang kami gumuli bersama. Firman-Mu menjadikan kekuatan kami di dalam kami mengarungi kehidupan yang serba sulit ini. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dihadapkan pada permasalahan adanya pandemik COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau segera untuk hadir di bangsa kami, menyelesaikan sehingga permasalahan yang kami hadapi ini segera terselesaikan. Terkhusus Tuhan, para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai di paling bawah, di tingkat RT RW, berilah kebijaksanaan di dalam memimpin negara kami ini. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa terkhusus untuk warga jemaat Sindurjo yang saat ini sedang diperhadapkan dalam pergumulan hidupnya. Tuhan hadir, ikut menyelesaikan, terangi di dalam kehidupannya, sehingga masalah-masalah yang dihadapi dapat segera teratasi. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat Sindurjo yang saat ini sedang sakit. Tuhan urapi dengan roh kuasa-Mu, lantaran obat-obat yang diminum, perawatan keluarga menjadi jalan kesembuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program-program jemaat yang telah direncanakan. Tuhan berkati sehingga program-program jemaat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang usia lanjut. Tuhan berilah kekuatan, berkati dalam kehidupannya, berilah penghiburan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk warga jemaat Sindurjo seluruhnya, baik di induk maupun di Bantan. Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari, berilah kemudahan, kelancaran di dalam mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidupnya. Berilah kesehatan, jauhkanlah dari ancaman pandemik virus 19. Bapa di surga, demikianlah seru doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Jalannya di dalam kita mengumpulkan persembahan akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Disilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita mendapat siraman firman Tuhan yang begitu menguatkan di dalam kehidupan kita,
Mari pada kesempatan yang indah ini kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan di dalam kita menghaturkan persembahan ada satu ayat pengantar yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Di dalam kita menghaturkan persembahan diiringi dengan pujian kidung jemaat 289 ayatnya yang pertama dan yang ke-9. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan dan mari kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Allah yang menjadi pertolongan hidup di dalam kami menjalani setiap hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur kehadirat Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih di saat kami membangun ibadah pada saat ini. Terlebih lagi di saat ini Tuhan telah menyegarkan kami kembali dengan kebenaran firman-Mu, dan agar kami selalu dan semakin dekat dengan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan di tengah pandemi saat ini. Bapa Allah yang Maha Baik, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan senantiasa menyucikan dan kami juga menyerahkan untuk saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan, kiranya Tuhan beri hikmat marifat. Kami juga menyerahkan persembahan ini agar melalui persembahan ini kerajaan-Mu semakin diperluas. Terlebih lagi untuk jemaat-Mu yang ada di Pasamuan GKJW Sindorejo, kiranya Tuhan berkati. Bapa Allah yang Maha Baik, kami setelah ini akan melanjutkan tugas dan kehidupan kami, namun kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami senantiasa memohon campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar Allah senantiasa menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan ke tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat dan penolong kami yang sejati, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, silakan untuk berdiri. Mari kita pujikan nyanyian Bapa Kami yang di surga. Bapa kami yang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terima berkat Tuhan melalui hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu puji-pujian.